Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Semua letih lesu, beban beratku kau angkat, kau ganti dengan sukacitamu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya.
Saya percaya kita diberkati siang hari ini. Amin. Kasih tos kiri kanan, katakan bersukacitalah. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah Tuhan di siang hari ini Tuhan. Kami siap membuka hati kami lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang katakan amin. Haleluya. Yeay. Tepuk tangan sama-sama yuk. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Yeay. Come on. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Hey! Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Yang bersukacita katakan yeay. Langit dan bumi. Dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, katakan haleluya. Oh, oh, haleluya, amin, haleluya, amin, hey, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Mari jemaat Tuhan saja. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin.
Tuhan kita. Yeah. Hanya di dalamnya namanya kita dapat kekuatan yang baru. Amin. Yes. Firman-Mu berita bagi kaki kaki. Amin. Sama-sama yuk. Firman terangi jalan, perisai di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga Kuasa. hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenarannya. Yes. Kebenaran yang bebas selalu berikanku kekuatan. Amin. Hadapi segala Katakan tak pernah. tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, Setia menjaga. Dia hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hanya di dalam masanya pasti tersedia kemenangan bagiku. Hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus sumber. Amin. di sepanjang hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya ada pengharapan. Amin. Sama-sama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Sama-sama tepuk tangan. Hanya di dalam Amin. Yesus ya Yang sumber kekuatan, sumber pengharapan. Hanya di dalam kuasa. sekali lagi yuk. Hanya di dalam namanya. Mari jemaat Tuhan, hanya di dalam namanya. Come on. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber harapan di dalam hidup. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Di dalam namanya.
sungguh percaya Tuhan, kalau sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu Tuhan, oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Kau penolong kami yang setia Tuhan. Kau satu-satunya Tuhan. Oh. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat tangan kita. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong
hanya berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktumu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya janjimu Tuhan, ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau katakan, ku percaya. Terukir dalam kehidupan. Ku berserah, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, ini hati kami Tuhan. Janjimu yang ajaib. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ini kami Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan kami angkat tangan kami. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kami katakan percaya, percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami buat katakan, ku percaya. Haleluya. Kami mau percaya selama-lamanya di dalam-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan,
Kami percaya Tuhan, waktu-Mu indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi yang lebih meriah buat Yesus Tuhan. Iya. Bapak Ibu jangan duduk dulu. Kita ada 1 menit untuk family time. Sebelumnya coba cari dulu satu orang yang belum kita kenal. Terus kita kenalan lebih jauh lagi. Jangan semuanya disalamin, tapi lebih deep lagi kenal dengan orang itu. Kalau sudah kenal tanyakan, makanan kesukaannya apa? Lebih suka Brennebon atau kuah asam? Ya, terima kasih buat kerjasama yang luar biasa. Dan saya mewakili gereja mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu semuanya dalam ibadah raya GBI Gilgal ibadah raya yang kedua. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Gilgal, Bapak Ibu menjadi saudara bagi setiap kami. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mau didoakan, bisa ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di depan. Setelah ibadah nanti kita bisa berkenalan dan juga tahu lebih jauh tentang GBI Gilgal. Dan saya akan menyampaikan pengumuman sepanjang minggu berjalan ini. Pengumuman yang pertama adalah kelas Grow 101 itu akan dimulai pada hari Selasa 16 September pukul 7 malam di lantai 2. Jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin ikut New Life dan mau mengikuti kelas Grow 101 ataupun Bapak Ibu yang mau melengkapi journey yang ada, bisa mengikuti kelas Grow 101 hari Selasa jam 7 malam di lantai yang kedua. Dan pada tanggal 28 September nanti kita akan dilayani oleh pastor senior dari GSJS Surabaya. Pastor Michael Gunawan akan datang memperlengkapi kita semuanya di tempat ini. Untuk itu mulai dari sekarang udah ancang-ancang nih, mau ngundang siapa, mau ngajak siapa. Biar kita semuanya bisa diperlengkapi dan iman kita semakin dikuatkan. Bapak Ibu semuanya, beberapa waktu yang lalu gereja kita melakukan renovasi di beberapa titik yang ada, dan untuk itu kami terus mengajak, karena ini kan gereja kita bersama ya, jadi kita rawat gereja ini, kebersihannya sama-sama kita menjaganya sehingga gereja ini bisa awet, bisa kebersihannya, kerapiannya itu bisa kita jaga. Dan saya mengundang sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh koordinator umum kita, yaitu PDM Iwan Roring Pandai. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara siap belajar bersama? Kita berdoa. Ini saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Berbicara bagi kami karena kami siap untuk belajar. Berikan kami kerendahan hati sehingga firman Tuhan yang kami terima ini bisa bertumbuh, membuat kami semakin dewasa, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Shalom. Apa kabar? Oke, bolehkah beri kemuliaan untuk Tuhan? Iya, Bapak Ibu Saudara, sebelum masuk lebih dalam lagi, tolong bilang di sebelahnya fasten your seat belt. Ya, karena firman Tuhan hari ini kita akan belajar bersama sesuatu yang membuat kita bertumbuh. Kan kadang-kadang perlu yang keras-keras ya. Yang keras nggak selalu jelek,
Tapi yang keras itu kalau kita terima dengan hati, itu akan membuat kita semakin dewasa. Amin. Dan pemberitaan firman Tuhan hari ini saya beri judul Growing Deeper in Maturity atau kedewasaan penuh. Katakan kedewasaan penuh. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang hidup pasti bertumbuh ya. Kalau secara jasmani dari anak-anak dia akan bertumbuh menjadi remaja. Dari remaja dia akan bertumbuh menjadi dewasa dan pada akhirnya akan menjadi tua. Sama dengan kekristenan saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara, setelah lahir baru, siapa yang sudah lahir baru? Iya, semua sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak boleh berhenti sekedar menjadi orang percaya, tidak sekedar kita lahir baru, tetapi saya dan saudara secara rohani harus bertumbuh. Enggak berhenti sekedar kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa, baca firman Tuhan. Tidak sekedar berhenti seperti khotbah minggu lalu Pak Edi bilang kita punya karunia Roh Kudus. Ya, ada karunia-karunia Roh Kudus yang kita miliki, bisa punya karunia menyembuhkan di saat didoakan orang sembuh, didoakan yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat. Tidak sekedar kita berbahasa roh Bapak Ibu Saudara, tetapi sebagai orang percaya yang hidup, katakan yang hidup, saya dan saudara harus bertumbuh. Ya. Karena Tuhan mau saya dan saudara bertumbuh menjadi dewasa, bukan cuma sekedar menjadi dewasa, tetapi saya dan saudara harus memiliki kedewasaan penuh. Katakan kedewasaan penuh. Efesus 4 ayat 11 sampai 15 berkata demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, katakan kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa ada orang yang begitu luar biasa kelihatannya melayani pekerjaan Tuhan, mungkin dia jadi pelayan di gereja, punya jabatan di gereja, rajin berdoa, aktif ke gereja, mungkin dia juga nggak pernah terlambat ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kenapa di dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara mereka begitu mudah kompromi dengan dosa. Mereka bisa begitu mudah jatuh dalam tawaran-tawaran dunia Bapak Ibu Saudara. Ada roh-roh dunia yang mengarahkan pikiran-pikiran yang salah dan mereka mau melakukan. Ternyata masalahnya Bapak Ibu Saudara bukan mereka karena tidak rajin ke gereja, bukan karena mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka belum dewasa sehingga mereka bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah. Katakan diombang-ambingkan. Dengar TikTok ada pengajaran ini terbawa. Kenapa mereka bilang pakai firman Tuhan? Dengar di YouTube mereka percaya. Semua ngomong sekarang hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita mendengarkan firman Tuhan di mana-mana ada, puji Tuhan bisa buat penginjilan, tetapi Bapak Ibu Saudara makanya saya bilang kita harus memiliki kedewasaan. Karena kalau kita tidak memiliki kedewasaan Bapak Ibu Saudara, kita nggak sadar bahwa kita ini sebenarnya dibawa kepada sesuatu yang tidak benar, dibungkus dengan kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bilang nggak ada di sini. Nah, ternyata masih banyak yang anak-anak Bapak Ibu Saudara. Pak, anak-anak bagaimana? Ini umur di ujung ujung uzur katanya. Ujung tanduk Pak, nih rambut putih sudah nimbul berhenti. Mau bilang anak-anak seperti apa? Nah, anak-anak di sini Bapak Ibu Saudara tidak berbicara soal umur, tetapi bicara tentang kedewasaan. Semakin bertambah umur seseorang tidak membuat seseorang secara otomatis memiliki kedewasaan. Ya, umur tidak menunjukkan kedewasaan seseorang. Makanya Bapak Ibu Saudara kita sering dengar kata-kata begini, statement begini. Ini orang so tua sama dengan anak-anak. Ngana nyendak taruh kira tuh rambut putih. So rambut putih masih sama dengan anak-anak. Coba dewasa sadiki kok, pernah dengar begitu? Pernah bilang begitu? Atau pernah orang bilang begitu Pak orang? Saya pernah semua. Kita pernah ngomong ke orang, orang ternyata bilang ke saya. Dan yang ngomong bisa siapa? Bisa pasangan kita.
Yang dewasa jangan tersinggung. Ya. Wah, ini orang ini udah melayani. Pendeta kok kayak begitu ke anak-anak. Asar di gereja tiap minggu, koordinator kok kayak anak-anak. Ternyata benar Bapak Ibu Saudara, kedewasaan itu tidak ditentukan dengan umur, dengan jabatan, dengan posisi, dengan uang. Bilang ada di luar sana. Nah, ada ilustrasinya Bapak Ibu Saudara nih. Ada fotonya, boleh ditampilkan. Nah, menjadi dewasa Bapak Ibu Saudara ibaratnya seperti sebuah pohon yang ditanam. Kalau pohon ditanam dia secara otomatis akan bertumbuh, semakin lama semakin tua, semakin berumur. Pohon tersebut akan terlihat besar, karena saking besarnya, saking lebatnya, itu bisa dilihat banyak orang Bapak Ibu Saudara. Tetapi memiliki kedewasaan itu berbicara tentang apa? Tentang kualitas buah yang dihasilkan. Pohon yang besar belum tentu berbuah. Meskipun berbuah belum tentu manis. Yang saya katakan amin. Sama Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Semakin besar mungkin jabatan semakin tinggi, kelihatan semakin hebat. Belum tentu kualitas yang dihasilkan apakah dia sudah dewasa atau belum. Mungkin kuliahnya, sekolahnya, pendidikannya S1, S2, S3, S lilin dan SS lainnya. Belum tentu buahnya bisa dinikmati Bapak Ibu Saudara. Malah belum tentu ada buahnya. Ada yang besar-besar buahnya enggak kelihatan loh Bapak Ibu Saudara. Coba lihat di sebelahnya buahnya kelihatan enggak? Tidak menentukan Bapak Ibu Saudara pohon itu besar lalu buahnya pasti enak. Ya, tapi enggak usah khawatir biar enggak enak itu ada proses pertumbuhan dari enggak enak akan menjadi enak. Bilang tenang, tenang. Tidak ditentukan karena kedewasaan adalah sesuatu yang perlu dilakukan secara sengaja. Kedewasaan adalah hasil dari keputusan-keputusan dan pilihan yang kita buat sehari-hari. Kita bisa lihat kedewasaan seseorang dari keputusan-keputusan atau pilihan yang dia buat Bapak Ibu Saudara. Contoh, saat kita dalam pergaulan, ada orang-orang yang lagi gosip nih, lagi jelek-jelekin orang. Tuh lagi duduk kelihatannya seru, nggak tahu dia, aduh, dorang kumbang. Nggak tahu tuh di sebelah kita, nggak tahu tuh pendeta ada khotbah tadi pagi. Pas kita melihat itu Bapak Ibu Saudara, kita mau milih apa? Mau milih duduk sama mereka atau kita mau memilih untuk menghindar atau menegur mereka? Jangan, gak boleh begitu. Itu gak baik. Atau terang duduk sama-sama, kebetulan yang diomongin orang yang kita gak suka kuat. Biasanya kan kalau ya ngomongin gosipin, jelekin orang yang kita gak suka kan seru. Enak, kita merasa didukung, jadi kita gabung. Itu gak dewasa. Kalau dewasa pasti bilang sudah jangan, nggak boleh, mending doain mereka. Atau udah dibilangin nggak bisa, kalau udah dibilangin nggak bisa, ya udah kita menghindar aja. Itu ciri-ciri orang yang dewasa. Lagi contoh, di saat dicurangi, ditipu, dibohongi, respon kita bagaimana? Tunggu tak mau balas panganatan, nggak ada apa panganape papa, kita bagi panganape anak. Tunggu, respon kita bagaimana Bapak Ibu Saudara? Atau kita mau memilih dengan kita mau mengampuni dia, kita maafkan dia. Nah orang-orang yang begini Bapak Ibu Saudara akan memiliki kedewasaan dalam hal apa? Dalam hal penguasaan diri dan kasih. Itu akan dihasilkan. Lagi capek nih, ngantuk, aduh kemarin ada olahraga, aduh ada acara nih hari Minggu mau ibadah. Memilih untuk tidur di rumah atau ke gereja. Itu pilihan. Ada family cell, ada undangan kuat. Makang-makang, dorang baking di rumah makang sedap sekali, pilihan. Mau ke family cell atau ke makang-makang. Bukan gak boleh, tapi kalau tiap minggu lah minta izin ada acara. Itu anak-anak. Lagi di saat melihat pasangan kita tidak seperti yang kita inginkan. Mau memilih tetap tunduk, mengasihi, tunduk sama suami, mengasihi istri, atau kita berpikir kita so salah pilih pasangan. Kita so kecewa. Yang baru menikah katakan, hati-hati. Saat memutuskan ikut Tuhan, udah melayani, lama ikut Tuhan, kok enter sakitnya enggak sembuh-sembuh, keuangan enggak berubah-berubah. Kita melayani so lama, apa nih hidup ini bukan lebih baik, malah lebih sulit. Tergantung Bapak Ibu Saudara, kita mau milih apa? Memilih kecewa sama Tuhan dan mulai kasih jadwal, bilang tolong jadwal untuk bulan ini saya jangan dijadwalin dulu. Alasan apa? Sibuk.
Padahal lagi mengalami proses. Dia kecewa sama Tuhan, mulai mundur. Pilihan Bapak Ibu Saudara. Mau kecewa atau tetap melayani Tuhan. Itu akan menunjukkan kedewasaan saya dan saudara. Tuhan mau saya dan saudara menjadi orang-orang yang dewasa. Katakan yang dewasa. Kita belajar dari Paulus Bapak Ibu Saudara dalam 1 Korintus 13 ayat 11 bilang begini. Ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Wajar, anak-anak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, katakan sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kalau udah merasa dewasa, ayo dong kita belajar sama-sama memiliki kedewasaan. Sifat anak-anak itu ditinggal. Kan lucu nih kalau kita jalan-jalan badan besar, rambut seputih pakai baju SD. Kemarin saya cari ilustrasinya, tapi baju SD-nya lupa taruh di mana. Terus yang mau memeragakan juga saya bingung siapa yang mau pakai ya. Biasa Pak Tatang. Ya lucu kan Bapak Ibu Saudara duduk di sini rambut putih duduk pakai baju SD. Tapi ada orang-orang yang seperti itu mereka nggak sadar. Udah dewasa tapi seperti anak. Kita ikut Tuhan Bapak Ibu Saudara nggak sekedar percaya, nggak sekedar melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan rohani, tetapi pertumbuhan adalah sesuatu yang penting. Katakan penting. Nah saya ingat Bapak Ibu Saudara kisah tentang orang muda yang kaya di dalam 1 Matius 19 ayat 16. Yang dia mau ikut Tuhan, Tuhan bilang kamu harus melepaskan segala milikmu. Kita baca supaya nggak salah, Matius 19 ayat 16, 21, 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, katakan hendak sempurna, kalau engkau hendak menjadi dewasa, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, untuk ikut Tuhan apakah kita harus menjual semua harta kita? Emang salah kalau kita punya harta, kita jadi orang kaya salah? Kenapa Tuhan suruh jual semua miliknya? Hartanya disuruh tinggalkan semua, disuruh jual. Apakah itu jadi standar ikut Tuhan? Menurut saya bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan lagi melihat kedewasaan dari orang muda ini. Waktu Tuhan bilang sama anak orang muda ini, kamu jual hartamu, apakah dia mau memutuskan dengan benar atau enggak? Dan keputusan yang dia ambil apa? Dia lebih memilih mempertahankan hartanya daripada mau ikut Yesus. Yang mau dilihat oleh Yesus kepada anak ini adalah apa? Kedewasaannya. Orang yang dewasa berani melepaskan apa yang penting dalam hidupnya untuk ikut Tuhan. Orang yang dewasa dia berani untuk berkorban untuk ikut Tuhan. Apa yang penting dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Berani meninggalkan yang penting-penting itu untuk Tuhan? Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kadang-kadang baru rinte-rinte coba pikir 2 kali mau pergi gereja. Belum lebat. Untung di luar sana, di sini sekarang biar hujan datang semua. Soalnya nggak di absen jadi nggak dapat tahu. Nah ada beberapa ciri kedewasaan seseorang, semuanya belajar sesuatu. Puji Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri kedewasaan seseorang adalah mereka bisa membedakan mana yang benar atau yang salah. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang yang memiliki kedewasaan Bapak Ibu Saudara dengar firman Tuhan yang keras, mereka enggak gampang tersinggung. Ditegur, dikasih nasihat, mereka itu enggak tersinggung. Karena orang dewasa sadar bahwa nasihat ini baik untuk dia. Kalau anak-anak dikasih teguran, mereka menganggap ini musuh. Mama jahat, daddy jahat. Anak-anak melihat teguran seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ditegur jangan terlambat, tuh muka sebegini-begini. Khotbah jekwa, sindir-sindir leh. Dibilang jangan ngobrol di gereja. Beri minggu depan jadwal sapa so kalau dia khotbah ulang kita nih mau datang. Kalau dikasih tahu kamu kalau isi persembahan, kalau nggak bawa uang, lagi belum punya uang, nggak usah isi persembahan ya. Jangan amplop kosong, kok kamu isi di kotak.
Dia nggak tersinggung tuh. Oh iya Kang, kenapa kamu isi kuat? Malo. Nah enak yang lain isi persembahan kong kita nyanda. Kalau dia bilang, oh iya minggu depan nih boleh bagi kita sudah mau baking, itu dewasa. Tapi ada yang bilang begini, biar Jo yang malu kita bukan Pak Pendeta isi Jo. Nah enak ndak isi persembahan. Jangan, bilang di sebelah jangan. Anak-anak melihat teguran tuh seperti diserang. Ini pendeta ini nyerang-nyerang. Bilang dewasa dong. Orang dewasa itu bisa membedakan mana makanan sehat dan makanan yang tidak sehat. Semuanya sehat Pak. Iya, kalau kamu nggak kolesterol. Kalau kamu darah tinggi ya janganlah itu, babi sehat memang. Tapi kalau kamu nggak ada masalah kesehatan. Kalau dikasih tahu, sudah tenang Pak, di tasku ada semua. Mau atorvastatin, pokoknya tuh statin semua ada di tas. Lengkap kuah ini, dikasih nasihat. Nggak bisa bedain mana tuh makanan sehat dan tidak. Semua makanan sehat, udah didoakan kok apalagi. Kalau sehatnya torang. Orang dewasa tahu kalau mabok, judi itu dosa. Bukan kebiasaan orang Manado, benar nggak? Dosa itu. Salah-salah Pak Pendeta, kalau kedukaan kan sampai malam, kasihan orang batunggu di belakang, kasih jutu kartu biar cuma 2 ribu. Toh karena dingin kasihlah cap tikus sadiki supaya badan hangat. Daripada enggak ada yang mau jaga nih mayat nggak perlu dijaga. Kasih regal Jo. Tahu kalau rokok tuh bahaya untuk kesehatan, kurang jelas itu di rokok ditulis ada tengkoraknya, ini bolong-bolong. Ini dikasih nasihat, family cell leadernya dimarahin, singgung-singgung. Tahu kalau vape itu obat nyamuk. Vape obat nyamuk. Siapa yang tahu vape obat nyamuk? Benar nggak, merek vape dulu apa obat nyamuk? Sekarang diisep. Lucu kan? Dia nggak bisa bedain mana obat nyamuk, mana sesuatu yang baik dimasukin ke dalam tubuh. Haleluya, anak-anak, bilang anak-anak. So ada gambar lubang di tenggorokan. Yang kedua masih panjang. Orang dewasa adalah orang yang taat pada aturan yang ditetapkan. Mazmur 119 ayat 97 sampai 98 dan 102. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu, dari aturanmu, sebab engkaulah yang mengajar aku. Mereka tahu lampu merah, kalau merah berhenti. Mereka tahu naik motor mesti pakai helm, tapi masih banyak anak-anak udah tahu nggak boleh pakai helm, masih nggak pakai helm. Udah tahu harus pakai helm maksudnya. Ada di sini yang masih nggak pakai helm. Bertobat. Anak-anak. Padahal pendeta udah ulang-ulang tiap minggu, apalagi pendeta yang ini. Pendeta yang ini nih udah ulang-ulang terus, yang lihat tuh pelayan. Lewat di motor di antara 2 dan 3 dia mesti sambunyi DP kepala kurang aja begini kasih. Kita sudah enak semua cilaka dia, kita bapelang sayang. Istri bilang bapelang jo sayang, dia semalu dia kurang babagini tuh kepala. Semua cilaka. Gimana sih sudah aturannya? Kalau sudah diatur nggak boleh duduk di belakang sampai ada garis, mereka pasti akan duduk di depan. Tepuk tangan dulu semua yang duduk di depan. Karena memang tim PW disuruh di belakang karena gampang mau. Sekarang udah nggak ada yang duduk di belakang, puji Tuhan. Ini orang-orang dewasa di sini. Kenapa? Karena tahu aturan. Tuh. Ada aturan pemimpin rohani harus duduk di depan semuanya. Nanti mereka pindah di depan kok minggu depan. Karena terempe pemimpin semua tahu aturan, enggak kadang-kadang dingin enggak apa-apa, kadang-kadang bisa ngeles sedikit lah. Melanggar, kenapa mereka mau melanggar? Karena cuma cari nyamannya sendiri. Anak-anak kan cuma cari nyamannya sendiri, enggak mau diatur. Kadang-kadang asar suruh pindahin ke sana tersinggung. So duduk kok kita pindah-pindah leh. Hele. Enter asar hampir kecewa. Untung asar di sana. Ini kita lagi belajar ya Bapak. Tadi katanya semuanya mau belajar, yang suka katakan amin. Iyo.
Aturan itu bukan untuk membatasi kebebasan Bapak Ibu Saudara. Aturan dibuat supaya semuanya berjalan dengan rapi. Aturan dibuat supaya kita ini bisa mengalami hal-hal yang lebih baik. Tidak terjadi kecelakaan. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan itu membuat kita semakin mengenal Tuhan. Bukan Tuhan gak sayang. Yang ketiga. Orang yang memiliki kedewasaan responnya benar saat menghadapi masalah. Masih ingat Bapak Ibu Saudara ilustrasi saya anjing kalau lagi tidur coba injang di ekor. Pernah saya berpikir mau bawa anjing kok injang di sini kok dia gigi kan. Nggak jadi bawa tuh anjing. Bayangin anjing juga nih. Coba Bapak Ibu Saudara pulang kalian punya anjing. Biar anjing kesayangan. Coba injang pada ekor. Dia langsung mau cari gigi pada orang. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi anjing kan. Tak salah sedikit langsung mau bagi gigi. Ada di sini yang tak salah sedikit langsung responnya bagi gigi. Ditegur sedikit. Pindah gereja kita, pindah. Mulia kita pindah. Family cell cuma di sini. Kita pindah family cell. Ada masalah harusnya bahagia, bersyukur. Itu orang dewasa. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, Jemaat GB Gilgal. Anggaplah sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sekitar kita tuh pencobaannya banyak, termasuk orang di samping Bapak Ibu Saudara. Itu pencobaan. Supaya kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, menghasilkan kedewasaan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau gak ada masalah apapun itu jangan langsung berespon salah. Jangan seperti anak-anak terhadap pasangan kita, teman kerja kita, sesama pelayan, Bapak Ibu Saudara. Orang dewasa tuh gak segampang itu melihat kekurangan orang langsung mempersalahkan mereka. Jangan mudah bersungut-sungut. Jangan mudah kecewa, kan gak ada yang sempurna, yang suka katakan amin. Kita gak bisa mengendalikan keadaan di sekitar kita. Semuanya bisa membuat hidup kita itu gak bahagia, tetapi keputusan itu bahagia. Bahagia itu keputusan. Kita gak bisa merubah keadaan kita, merubah pasangan kita atau orang-orang sekitar kita, tapi kita bisa merubah hati kita untuk memutuskan berbahagia. Yang suka katakan amin. Jangan mudah kecewa. Jangan mudah bersungut-sungut. Nah sekarang bagaimana nih caranya agar kita memiliki kedewasaan penuh. Nah ada 3 pilar Bapak Ibu Saudara, 3 pilar utama untuk mencapai kedewasaan rohani. Namanya pilar kan yang menahan sebuah gedung ya. 1 pilar aja rubuh Bapak Ibu Saudara tinggal tunggu waktu tuh dia jatuh. Ya, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mau menjadi orang-orang lebih dewasa, memiliki kedewasaan. Yang pertama mulailah untuk merubah cara berpikir. Katakan merubah cara berpikir. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang tadinya hanya memikirkan hal-hal duniawi dirubah cara berpikirnya. Kita cuma mau lihat yang fun-fun aja, yang enak-enak aja Bapak Ibu Saudara, yang sesuatu yang bisa memuaskan kedagingan kita. Kita mesti rubah. Merubah pikiran itu keputusan loh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa merubah pikiran enggak? Bisa enggak nih pikiran gini kita atur sendiri? Bisa. Mulailah berpikir hal-hal yang kekal, berpikir perkara-perkara yang di atas. Datang pikiran-pikiran duniawi, tawaran-tawaran yang gak baik, langsung tolak dalam nama Yesus. Pikirkan hal-hal yang baik, pikirkan hal-hal yang mulia. Itu keputusan. Gak usah tunggu dulu, bilang Pak saya mau doa dulu Pak. Enggak, saat ini juga kalau kita udah lahir baru, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pikiran-pikiran yang mengecewakan, yang menyerang kita, yang membuat kita lemah, yang menyedihkan kita, menyakitkan kita. Di saat itu pikiran datang, kita bisa langsung bilang Tuhan, di dalam nama Yesus aku tolak pikiran-pikiran yang tidak berasal dari Engkau. Langsung pikiran-pikiran yang baik yang kita pikirin. Tahu gak, apa yang kita pikirkan itu yang kita rasakan dan itu yang kita lakukan. Kalau kita pikirkan hal-hal yang baik, itu tubuh kita tuh akan mengikuti. Makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati bicara tentang pikiran kita juga Bapak Ibu Saudara.
Biar keadaan lagi nggak enak, lagi sakit, lagi nyanda doi, kita bisa pikirkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang mulia, kita pikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Hidup kita langsung bahagia. Itu orang-orang yang dewasa. Dirubah. Pikiran-pikiran yang tadi tidak mau bertanggung jawab, dirubah menjadi orang-orang yang mau jujur. Tidak suka menyalahkan orang lain. Orang-orang yang bertanggung jawab adalah mereka-mereka yang mau jujur dengan kekurangan, bukan menyalahkan orang lain. Anak-anak yang nggak mau bertanggung jawab, itu kanak-kanak. Salahin orang. Aduh, pelayanan hari ini kok jadi begini gara-gara dia. Trompe keluarga, trompe anak jadi begini gara-gara ngana sayang. Kita suka salahkan orang lain, itu gak bertanggung jawab. Duduk dan pikirkan bersama untuk mencari solusi, itu orang-orang yang dewasa. Bukan saling mempersalahkan satu sama lain. Saya juga ada momen-momen seperti itu, tetapi ada Roh Kudus yang mengingatkan, masih daging juga. Diingetin, ayo belajar untuk dewasa. Bilang di sebelahnya, ayo dewasa. Dirubah tuh pikiran-pikiran dunia. Yang tadinya berpikir selalu ingin dilayani. Kenapa mereka dikunjungin doa ya ulang tahun kok saya gak dikunjungin? Itu anak-anak. Kenapa berpikirnya harus selalu ingin dilayani? Bilang di luar sana. Daripada bersungut-sungut, memikirkan hal yang tidak baik, tanya. Pak Steven, kenapa Pak Steven kunjungan ke sana kok saya enggak? Kan bisa dipanggil. Benar enggak? Pemimpin rohani juga punya keterbatasan, punya kesalahan. Tapi kesalahan itu kalau kita dewasa kita bisa panggil untuk komunikasi. Kenapa Pak Heri enggak datang ya? Kemarin Pak Steven dapat kue kok saya enggak dapat ya? Bu Kelly bawa kue terus masa kita nyanda dia dapat? Anak-anak. Selalu ingin dilayani. Kalau udah dewasa kita lah mulai berpikir untuk apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Belajar untuk melayani. Tapi kan Pak dia suami, dia kan istri. Enggak. Dua-duanya punya tanggung jawab untuk saling melayani satu sama lain. Yang suami istri katakan bertobat. Yang kedua. Oh ya. Ini bicara Pak, tadi merubah cara berpikir, minta maaf. Merubah cara berpikir bicara tentang pertobatan Bapak Ibu Saudara. Berbalik, kebiasaan-kebiasaan yang lama ditinggalkan, kita balik kepada kebiasaan-kebiasaan orang-orang dewasa. Yang setuju katakan amin. Pertobatan adalah langkah awal seseorang menuju kepada kedewasaan penuh. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, agar kita menjadi orang-orang yang memiliki kedewasaan adalah kita taat pada pimpinan Roh Kudus. Kemarin khotbah begitu luar biasa, detail. Tetapi itu kembali, kita di saat mau dituntun Roh Kudus, kita mau taat atau enggak. Yohanes 16 ayat 13 bilang begini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bicara tentang kedewasaan, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus akan menggerakkan kita, memampukan kita untuk menjadi dewasa, untuk membuat keputusan-keputusan yang benar. Untuk kita bisa membuat pilihan-pilihan yang benar. Tetapi ingat baik Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus hanya memampukan, mengingatkan, mengarahkan, memimpin. Tetapi yang membuat keputusan siapa? Saya dan saudara. Kita bisa belajar Bapak Ibu, siapa yang ingin langsing? Kalau untuk gode gak usah diajarin. Siapa yang ingin langsing? Oh jangan itu deh. Siapa yang mau sehat? Ya semua mau. Oke. Semua mau sehat, semua mau langsing. Bapak Ibu Saudara boleh beli alat-alat kesehatan. Toh, yang mau badannya ideal bisa undang PT ya, personal training, datang. Ya toh, bener gak? Mereka datang Bapak Ibu Saudara ke rumah. Mungkin ada apa sih? Treadmill. Tetapi itu semua cuman alat. Ujung-ujungnya Bapak Ibu Saudara yang harus olahraga. Itu cuman alat aja yang membantu kita. Semuanya sudah tersedia Bapak Ibu Saudara. Tetapi tergantung itu treadmill kita mau pakai buat olahraga atau kita mau pajang. Biarpun ada treadmill, ada besi di rumah. Toh semua ada di rumah, segala macam besi sampai besi bangunan ukuran berapa? 8, 10, mau yang besi ulir Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara nggak pernah mau bergerak untuk menggunakan alat-alat itu, Bapak Ibu Saudara nggak akan mengalami perubahan dalam kehidupan kesehatan Bapak Ibu Saudara. Sama dalam kehidupan kekristenan kita.
Kudus ada, dia mengingatkan, menolong. Ayo gak boleh begini, kamu jangan seperti anak-anak. Kamu harus jadi dewasa, dia tuntun kita. Tetapi keputusan kita mau taat sama Roh Kudus atau tidak. Di saat kita mau taat pada tuntunan Roh Kudus, kedewasaan terus akan menjadi bagian saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Dia akan memimpin, dia akan menolong. Pengen menjadi dewasa. Orang suka duduk sama orang-orang yang dewasa atau yang masih kanak-kanak. Kalau kita duduk sama anak-anak wajar, kita nggak gelisah. Kenapa mereka anak-anak, sadar masih anak-anak gua. Nggak bayangin udah ada orang gede di sebelah tapi seperti kanak-kanak. Saya percaya mereka nggak akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Saya akan menghindar orang-orang yang masih kanak-kanak. Saya doain mereka tapi nggak ada perubahan, ya udah pilihan. Saya nggak mau ikut jadi kanak-kanak. Kita berteman aja. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar untuk jadi dewasa, kita sama-sama menjadi orang dewasa yang memiliki kedewasaan, itu dicari orang. Orang suka dekat sama kita. Bukan cuma dekat, saya gak kupas lagi karena panjang. Firman Tuhan mengatakan kalau kita akil balik, kita akan mendapatkan warisan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita udah dewasa. Kadang-kadang kepercayaan gak datang dalam kehidupan kita, kenapa? Karena kita belum dewasa. Bukan Tuhan gak sayang, bukan Tuhan gak mau kasih, tapi kita belum akil balik, kita belum dewasa. Anak-anak dikasih sesuatu yang besar bisa jatuh. Ingin dipercaya, ingin dipromosi, ingin banyak orang suka sama kita, ingin dicari-cari sama pemimpin. Kita belajar dewasa. Tergantung keputusan respon kita. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ingin menjadi dewasa, kita harus tertanam di gereja lokal. Kembali di firman Tuhan yang pertama kita baca dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 14. Dan ialah siapa Bapak Ibu Saudara, ialah di sini? Ialah ini siapa? Dan Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, semuanya ada di sini. Ada family cell leader, ada gembala, ada koordinator-koordinator, ada pemimpin-pemimpin rohani. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ternyata masih ada begitu banyak orang-orang yang perlu dibina karena belum memiliki kebenaran tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Izinkan Bapak Ibu Saudara dikembalakan dan dimuridkan, tertanam di dalam gereja lokal. Tertanam, jangan pindah-pindah. Selalu saya bilang Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sudah menetapkan diri di GBI Gilgal, tertanam. Kalau Bapak Ibu Saudara punya gereja lokal, pasiar kemari boleh, tapi tertanamlah di gereja lokal Bapak Ibu Saudara dimanapun Tuhan tempatkan. Tiap gereja gak ada yang sempurna, tapi di mana ada Yesus yang menjadi kepala, tertanam Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara memberi diri ada di sini, tertanam benar-benar. Gabung di dalam family cell, proses pembentukan kedewasaan di dalam family cell semakin luar biasa. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Itu yang membuat kita dewasa Bapak Ibu Saudara. Jangan berpikir dalam, saya gak mau gabung family cell, kenapa? Banyak proses, banyak pergumulan dengan pemimpin semua. Nah itu yang dicari. Gesekan itu yang membuat kita semakin tajam. Jangan kayak anak-anak. Gak mau family cell, pindah sana pindah sini, kecewa, sakit hati, kita gak akan bertumbuh. Kita akan bertumbuh. Tertanam, bilang tertanam. Sebagai ayat penutup, Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Orang benar, siapa di sini orang benar? Akan bertunas seperti pohon korma. Ini orang benar bicara tentang orang-orang yang memiliki kedewasaan penuh. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Bukan cuma berbuah Bapak Ibu Saudara, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mari kita tertanam ada di bait Allah agar kita bertumbuh sampai tua. Firman Tuhan bilang berbuah gemuk dan segar. Siapa yang mau berbuah gemuk dan segar? Tertanam ada dalam family cell, ada dalam gereja lokal. Bapak Ibu Saudara izinkan Bapak Ibu Saudara digembalakan, diajar, dituntun, bahkan diproses. Yang juga katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat
Saat percaya Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah hari sudah selesai, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai, dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.